Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Ikhwani azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah, berpegang teguh kepada agama Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita penuh dengan keberkahan, akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, setelah hampir 5 tahun saya menyampaikan konsepsi awal pesantren berbasis riset dulu ketika masih ada di Bekasi. Saya sampaikan ke tim Mimbar Hufaz Bekasi dan juga Bunian Bekasi tentang pesantren berbasis riset. Hal ini sangatlah penting sebenarnya karena kita sudah mendeklarasikan dari awal bahwa kita adalah pondok pesantren Quran. Apalagi ada di antara jargon-jargon kita, ya, yang itu kita masukkan ke dalam visi pondok pesantren Mimbar Hufaz, yaitu Hafiz Saintis. Nah, apa penjabaran Hafiz Saintis itu? Apakah itu hanya sekedar visi dan jargon yang terus diungkapkan? Bagi saya itu tidak. Bukan hanya sekedar kata, tapi itu menjadi sebuah panduan. Walaupun dalam realisasinya kita betul-betul sangat bertahap, ya. Hafiz kita wujudkan dengan metode Tis'ata, pintar metode Tis'ata. Pintar itu singkatan pola interaksi dengan Al-Quran. Metode Tis'ata, Tis'ata itu artinya 9. Kita ambil tis'ah 9, taknya itu mulai dari tashihun niyah, tahsinul qiraah, kemudian tarjamah, tilawah dan tadabbur, tahfizul Quran, kemudian tafsir, kemudian tatbiq, tabligh dan taurith. Ini menjadi patokan. Walaupun nanti kita dalam pelaksanaannya 9T ini tidak mesti harus penemuan kita murni. Contoh, untuk menemukan tahsin qiraah, jika kita mampu merumuskan itu bagus. Tapi jika sudah banyak metode-metode yang sudah sangat bagus, terstandar, kita sinergi saja. Sehingga kita tidak bersusah payah atau tidak berlelah-lelah menemukan metode membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Contoh dari guru-guru kita, ya. Saya belajar tahsin qiraah kepada
Dr. Ahmad An-Nuri. Itulah yang bukunya sekarang kita pakai. Ya, kita belajar bagaimana mengajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita pakai metode tilawati. Ya, itu silakan saja untuk mempermudah dan mempercepat. Kemudian untuk nagomnya kita bekerja sama dengan para asatiz yang lain. Ya, sehingga anak-anak tahsinnya benar, nagomnya juga bagus, baik dan benar, benar dan baik, benar secara hukum tajwid, baik dan bagus secara nagom tilawahnya, nagom qiraahnya. Bagaimana dengan tarjamah? Tarjamah juga sama. Ya, kita tinggal bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kita sudah bekerja sama dengan Granada, metode Granada, Ustaz Bunyamin, ya Solihin Bunyamin, itu kan kawan. Daripada kita mencari dan merumuskan dari nol, lebih baik kita pakai yang sudah ada, kita maksimalkan. Ya. Nah, yang alhamdulillah wa syukurulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman tentang bagaimana tadabbur Al-Qur'an. Ya. Disinilah kita sebenarnya ingin memulai rintisan saintisnya itu. Jadi hafiz saintis. Maksud saintis di sini adalah orang-orang yang berpikir sebagai seorang saintis. Orang-orang yang berpikir menjadi seorang alim, berpikir menjadi seorang ulama. Ya, dan itu semuanya basisnya adalah terbiasa melakukan penelitian atau yang biasa kita sebut dengan riset. Ya. Observasi. Dari mana awalnya? Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, bahkan sejak Al-Quran pertama kali diturunkan, itu sudah mengarahkan pada budaya riset sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita terjebak hanya dengan tahfiz, dalam arti menghafal Al-Quran secara lafaz, maka sebenarnya menurut saya pemahaman itu wajib dikoreksi. Karena sedari awal, ya, Al-Quran diturunkan bukan ihfaz bismi rabbika, akan tetapi iqra. Iqra itu apa? Baca. Apa yang harus dibaca? Tidak disebutkan objeknya. Ya, karena tidak disebutkan objek bacanya itu apa, maka disinilah kita harus memahami apa yang harus dibaca dan bagaimana pola baca. Ya. Iqra. Apa yang ikra'nya? Yang diikra' itu apa? Yang dibaca itu apa? Ya. Karena tidak disebutkan objeknya, para ulama tafsir mengatakan, oh kalau seperti itu sifatnya am, umum, bukan khos. Nah, budaya baca saja di kita sebenarnya sangat rendah. Ya. Ada penelitian di Indonesia itu tingkat bacanya 0,001. Jadi di antara 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang terbiasa membaca buku. Ya, jika kita tanya pada diri kita sebenarnya bisa menjawab. Ya, saya juga jarang, bahkan nggak pernah baca buku. Bulan ini nggak pernah baca buku, contoh. Ya. Nah, oleh karena seseorang tidak membaca, maka tidak ada stimulus. Tidak ada stimulan ilmu. Akhirnya apa? Dia mengalami stagnasi berpikir. Tidak mengalami kontraksi pikiran. Ya. Ketika seseorang membaca, maka otaknya, neuronnya terus distimulus. Terus dirangsang untuk berpikir. Ya. Sehingga dia bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Ketika seseorang bertanya, itu menunjukkan bahwa otaknya berfungsi. Ya, tapi ketika seseorang tidak pernah bertanya,
itu menunjukkan otaknya lagi stagnasi. Ya. Tidak mengalami kontraksi. Ya. Jadi kontraksi pikiran itu sangat bagus. Ya, terus dialami oleh kita sehingga timbul dari kontraksi-kontraksi itu pertanyaan-pertanyaan, penemuan-penemuan, rumusan-rumusan, pola-pola yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Ya. Nah, Iqra ini dalam Islam harus terus related, berkaitan, tersambung dengan Bismi Rabbika. Jadi antara Iqra membaca dengan Bismi Rabbika itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Inilah yang menjadi nilai utama peradaban ilmu di dalam Islam. Beda dengan yang lainnya. Ada peradaban barat. Peradaban barat itu selalu mengkontradiksikan, ya, selalu membenturkan antara dua pihak ini. Iqra dilakukan oleh manusia, berawal dari manusia. Alirannya disebut dengan antroposentris. Antroposentris. Ya. Yang kedua, Bismi Rabbika, ini para agamawan. Ya, mereka menyebutnya dengan mazhab teosentris. Mazhab teosentris dengan antroposentris di barat dalam dunia sekuler itu selalu perang. Jadi kalangan agamawan selalu perang dengan kalangan ilmuwan. Itu barat. Kalau dalam Islam sampai kapanpun tidak akan pernah bertentangan antara agamawan dan para ilmuwan. Bahkan dalam Islam itu tidak dikenal istilah agamawan itu. Dalam Islam kata yang diungkapkan adalah ulama. Siapa yang dimaksud ulama? Yang dimaksud ulama itu bukan mereka yang kemana-mana bawa tasbih, pakai udang-udang, pakai gamis, kemudian ucapannya kata-katanya mengatakan subhanallah, masyaallah, subhanallah, masyaallah. Bukan hanya itu physically. Ya. Tapi ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi antroposentris dan teosentris di dalam Islam itu tidak ada. Karena semuanya sudah dilebur menjadi satu. Apa itu? Ilmu pengetahuan berbasis ketuhanan. Ya, atau jika kita teorikan ya dengan ayat-ayat yang lain, contoh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Kita menemukan tuh alladzina yadhkurun, zikir bertemu dengan fikir, wa yatafakkarun. Ya. Saya coba cari kata-kata akal, kata-kata fikir. Karena itu akan sangat related, akan sangat erat kaitannya dengan proses membaca. Karena ketika membaca tidak melibatkan akal, tidak melibatkan berpikir, menganalisa, hanya membaca ansih, dia tidak akan menemukan sesuatu. Tapi kalau pola bacanya ya dengan melibatkan ta'akkul dan tafakkur, menganalisa dan mengobservasi, maka pola baca itulah yang akan melahirkan penemuan-penemuan. Ya. Nah, ini lihat polanya. Iqra bismi rabbika, tafakkur dan tazakkur. Ya, ini polanya di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita rumuskan ya, epistemologi ilmu di dalam Islam itu basisnya 3. Apa itu? Yang pertama ilahiyah. Ya, yang kedua ilmiah, yang ketiga amaliyah. Ya. Ilahiyah basisnya adalah ketuhanan.
Jadi semakin berilmu harusnya semakin beriman dan bertakwa. Semakin beriman dan bertakwa, semakin cinta ilmu. Jadi kalau kita tidak cinta ilmu, sebenarnya menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita sangat rendah. Ya. Kalau keimanannya sangat tinggi, maka bisa dilihat dari kecintaannya terhadap ilmu. Jadi kalau orang nggak mau baca, itu menunjukkan imannya sedang lemah. Gampangnya begitu dalam Islam. Mana dalil-dalilnya? Ini diantaranya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu amaliyah itu tuh. Ya. Ada lagi wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ya kan? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka kalian akan mendapatkan ilmu. Ya, proses Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Ibrahim, apakah engkau tidak beriman bahwa aku ini yang menghidupkan dan yang mematikan? Kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Enggak, saya bukan masalah iman atau kafir, tapi saya ingin mendapatkan ketenangan hati. Ketenangan hati itu didapatkan dengan ilmu. Itulah nanti yang disebut dengan ilmal yaqin. Ilmal yaqin, ainal yaqin, dan hakul yaqin. Ini bahasa-bahasa Al-Qur'annya. Ilmal yaqin itu keyakinan berbasis ilmu, berbasis tafakkur dan ta'akkul. Hakul yakin, keyakinan berbasis pada keimanan. Nah, ainal yakin ini keyakinan berbasis pada panca indera. Ya. Jadi riset itu sebenarnya bisa masuk pada 3 ranah ini. Ada hal-hal yang dirisetnya, ditelitinya berupa indrawi, caranya dengan panca indera, dengan mata, dengan telinga, dengan rasa, dengan apa lagi? Ya, panca indera. Panca indera itu apa sih? Hidung, mata, telinga, kulit, rasa. Ya. Melibatkan panca indera itu yang disebut dengan ainal yaqin. Kalau penelitiannya sifatnya teori, paradigma, pemikiran, itu ilmal yaqin. Caranya dengan apa? Dengan tafakkur. Ya. Caranya dengan ta'aqqul. Ya. Kalau hakul yaqin itu bagaimana? Caranya dengan tadabbur. Apa bedanya tafakkur dan tadabbur? Saya melihat rangkaian-rangkaian ayat, ya. Ternyata penggunaan tafakkur dan tadabbur itu berbeda. Walaupun dalam bahasa Indonesia selalu terbalik. Contoh kayak begini, kita mau ke gunung, bilangnya apa? Tadabbur alam atau tafakkur alam? Tadabbur alam. Iya kan? Tadabbur alam. Padahal dalam istilah Al-Quran bukan tadabbur alam, tapi tafakkur alam. Jadi kalau tafakkur di dalam Al-Quran itu digunakan untuk melakukan penelitian segala hal yang ada, baik di langit ataupun di bumi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Kalau tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tadabbur, Al-Qur'an itu tadabbur. Apa bedanya antara tafakkur dan tadabbur? Ya. Tafakkur itu seolah-olah membedah segala macam, kemudian menemukan sesuatu yang ada di jagat raya. Kalau tadabbur itu adalah dabaro itu dubur itu di belakang. Ayatnya tetap itu, tapi setelah melakukan pengamatan terhadap ayat itu, maka kita mendapatkan sesuatu dengan ayat itu.
Jadi kalau tafakur itu memang zatnya yang kita obrak-abrik, kalau tadabbur itu bukan begitu. Ayatnya tetap ayat, tapi ayat itu akan menghantarkan kita pada sesuatu penemuan yang sangat luar biasa yang belum pernah ditemukan oleh manusia-manusia sebelumnya, bahkan sampai tingkat itu. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat paradigma ilmu dalam Islam dengan paradigma ilmu di dunia barat kafir itu berbeda sekali. Orang-orang barat hanya pada dua, pada ainal yaqin dan pada ilmal yaqin. Ainal yaqin itu disebut dengan positivisme. Ainal yaqin itu disebut dengan materialisme. Jadi segala sesuatu harus dibuktikan dengan panca indera. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, maka itu bukan ilmu. Yang satu lagi harus logis. Ya. Positivisme. Jadi kalau tidak logis berarti bukan ilmu. Padahal dalam kenyataannya tidak semua manusia, tidak semua apa yang ada di jagat raya bisa dibuktikan dengan panca indera kebenarannya. Contoh begini. Kalau musim panas, antum coba berdiri di jalan tol dan jalan tol itu sudah diaspal semuanya. Maka di ujung jalan tol itu antum akan lihat ada genangan air, betul nggak? Coba antum mendekat ke objek tempat yang antum lihat di situ ada genangan air, akan ketemu nggak genangan air? Kenapa? Kan antum lihat. Itu menunjukkan bahwa panca indera itu sangat terbatas. Ya. Antum masuk ini spidol ini, lurus atau bengkok? Coba masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Antum lihat dari jauh. Bengkok atau lurus? Artinya panca indera kita sangat terbatas. Ada lagi contoh. Logika kita ini kan terbatas. Contoh kayak begini. Kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah bisa mendefinisikan itu dengan bentuk dan warna. Tapi sesuatu itu ada. Contoh kayak begini. Ustaz Hendra, tolong nyalain lampu. Ya. Ustaz Hendra, tolong matiin lampu. Pertanyaannya, kenapa lampu ini bisa menyala dan kenapa lampu ini bisa mati? Karena apa? Karena ada aliran listrik. Saya tanya, aliran listrik itu bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Adakah aliran listrik? Ada. Kalau antum nggak percaya ada aliran listrik, itu ada stop kontak. Antum masukin telunjuk antum. Apa yang terjadi? Kalau antum nggak percaya, ya buktikan aja sendiri. Berarti panca indera dan logika kita pun sangat terbatas. Itu sifatnya yang manusiawi, sangat mudah dipahami. Sekarang begini, ada orang yang mengatakan begini, siksa kubur itu nggak ada, bohong. Kalau bukti siksa kubur itu ada, pasti akan ada yang menginformasikan. Nah begitu kan? Surga dan neraka itu nggak ada, mana ada surga dan neraka? Nggak ada. Ente nggak percaya? Sini saya bunuh sekarang, biar ente percaya bahwa ada siksa kubur. Nah, hal itu dijelaskan oleh apa? Itu dijelaskan oleh teks Al-Quran. Itu dijelaskan oleh teks hadis. Maka di dalam Islam ada tingkatan ilmu yang ketiga, yaitu hakul yakin. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan ada pendekatan yang ketiga, pendekatan ilmu intuisi. Intuisi itu seperti apa?
Intuisi itu kalau dalam bahasa dalam bahasa tafsir lebih dekatnya saya pahami dengan khawatir. Khawatir itu kayak begini nih. Saya melihat sesuatu. Contoh begini, saya melihat tumbuhan ini. Apakah ada sesuatu yang terlintas di pikiran dan di hati saya? Antum lihat sesuatu. Apakah ada lintasan-lintasan pikiran dan bersitan-bersitan hati? Pasti akan ada. Itulah yang disebut dengan intuisi. Nah, intuisi itu bisa dijadikan sebagai sumber ilmu. Kalau dalam kajian Imam Al-Ghazali, kalau intuisi itu terus diperdalam, ya, kemudian disistematikan, maka itu bisa menjadi cabang ilmu. Dan ini yang hari ini sebenarnya sangat jarang diperhatikan oleh siapapun. Cabang ilmu hasil dari intuisi. Para ulama tafsir modern hari ini, ya, banyak sekali yang mengkaji Al-Quran dan menghasilkan intuisi. Mereka membahasakannya dengan khawatir. Apa? Khawatir. Khawatir, bukan khawatir ya. Khawatir. Khawatir itu terambil dari kata khotoro. Khotoro itu terbersit. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi basharin. Surga itu adalah mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Jadi surga dan neraka itu tidak terbayang sama sekali oleh manusia. Manusia tahu karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka biasanya langsung muncul tuh intuisi, inspirasi, sekolebatan. Teng 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 teng. Ya, itulah yang disebut dengan khawatir. Antum bisa baca buku-buku khawatir Al-Qur'an, itu sangat menarik. Contoh, khawatirnya tafsir wa khawatir, gitu tuh. Syekh Sya'rawi ada 30 jilid segini. Tafsir wa khawatir Syekh Allamah Asy-Sya'rawi, atau biasa disebut dengan tafsir Asy-Sya'rawi. Itu menyebutkan langsung tafsir wa khawatir. Kenapa disebut khawatir? Karena memang tidak ada penjelasannya dalam hadis Nabi SAW dan para ulama zaman dahulu. Tapi Allah berikan ilham kepada Syekh Sya'rawi, sehingga beliau dengan ketawaduannya menyebutnya dengan ini khawatir. Kalau Sayyid Qutb tidak berani menyebutkan zilalil Quran itu sebagai tafsir. Beliau hanya langsung menyebutkan fi zilalil Quran, tidak menyebutkan tafsir fi zilalil Quran. Jadi kalau ada yang menuduh Sayyid Qutb telah menafsirkan Al-Quran, itu sebenarnya fitnah. Karena Sayyid Qutb sendiri tidak menyebutkan kitabnya itu sebagai tafsir. Itu hebatnya itu. Kenapa seperti itu? Karena terlalu banyak, ya, terlalu banyak pemahaman-pemahaman Al-Quran yang lahir dari intuisi beliau. Ini nanti apa pengaruhnya intuisi dengan berbagai cabang ilmu, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Kemudian kitab yang disebutkan langsung khawatir Al-Quran, yaitu Khawatir Quran karangan Amr Khalid. Ya, antum bisa membaca peta surat-surat di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, ya, 114 surat di dalam Al-Quran digambarkan dengan sangat menarik oleh Amr Khalid. Ya, itu juga sebenarnya yang sedang saya kembangkan dalam kajian-kajian tafsir. Ya, kadang saya menjelaskan apa yang tidak ada di kitab itu. Ya, dari mana hasilnya? Itu sebenarnya hasilnya dari khawatir-khawatir yang ada di dalam kalbu saya. Apakah itu benar atau tidak? Nah, itu perlu diperkuat dengan argumen-argumen ayat yang lain atau hadis yang lain atau pendapat-pendapat para ulama yang lain, sehingga itu tidak termasuk pada man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah
berbasis Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dalam kajian ilmu tafsir disebut dengan tafsir bil ma'thur. Maka kebenarannya mencapai tingkat hakul yaqin. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Jika orang-orang kafir, ya, saya sebutkan orang kafir biar mudah, biar membedakan Islam dengan kafir. Sebenarnya saya tidak tega menyebutkan orang Barat. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang Barat yang Islam. Jadi antara Barat dan Timur itu bukan standar kebenaran, ya. Karena di dalam Al-Quran juga jelas kan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya. Kebenaran itu bukan berdasarkan Barat dan Timur. Ya, kenapa ada istilah Timur, ada istilah Barat, ada istilah Timur Tengah? Itu sebenarnya hanya pengistilahan para penjajah saja. Karena bagi kita aneh. Contoh kayak begini. Kita menyebut Arab itu apa? Sebutannya apa? Timur Tengah. Lah, kenapa kita nyebut Arab itu Timur Tengah? Emang Arab itu ada di mana? Ada di timur kita gitu? Sebenarnya orang-orang Indonesia tidak boleh menyebut Timur Tengah, tapi harusnya menyebutnya, harusnya Barat dekat. Barat dekat, karena Arab itu ada di Barat, betul nggak? Tapi dekat. Kalau Eropa dan Amerika kita harus menyebutnya Barat jauh, betul nggak? Betul nggak? Barat jauh kita harus menyebutnya. Kenapa ada istilah Timur Tengah dan orang-orang Timur? Karena itu istilah para penjajah. Ketika mereka akan memasuki wilayah-wilayah Nusantara, betul nggak? Maka mereka menyebutnya Timur. Orang-orang Timur itu orang mana? Ya orang kita nih, ASEAN. Ya, Asia Pasifik kita. Kalau Timur Tengah, karena mereka orang Barat, para penjajah itu, maka menyebutnya Arab itu Timur Tengah. Di timur tapi di tengah. Maka kita sebenarnya sekarang harus membalikkan kata-kata itu. Barat dekat, Barat jauh. Setuju tidak? Kalau bagi saya sangat setuju kalau mau dilihat dari segi letak geografis. Ya. Betul nggak? Maka saya sangat tenang ketika saya menyebutkan ini konsep Islam, ini konsep kafir. Jadi jangan fobi juga dengan kata-kata kafir. Agar apa? Agar jelas. Ya. Jadi konsep Islam secara epistemologi ilmu, dia tidak mengenal pemisahan antara teosentris dan antroposentris. Dia tidak mengenal, hanya memilah ya mazhab indrawi dan mazhab logika. Tapi di dalam Islam dikolaborasikan semuanya itu. Ya, menjadi di antara metode-metode untuk melakukan penelitian. Ya. Dan inilah yang akan terus kita kembangkan sebenarnya. Ya. Bagaimana caranya sekarang? Masuk pada cara. Nah, ikhwan fillah, ketika kita mengatakan hafiz saintis, maka kita harus paham betul caranya. Caranya adalah kita bisa lihat ternyata Al-Quran itu dibagi oleh para ulama tafsir menjadi dua bagian besar. Yang pertama disebut kelompok Makkiyah. Yang kedua disebut kelompok Madaniyah. Apa yang disebut dengan kelompok Makkiyah? Apa yang disebut dengan kelompok Madaniyah? Makkiyatun itu terambil dari kata Makkatun. Makkah itu artinya Mekah. Makkiyah itu artinya sesuatu yang dinisbatkan ke Mekah. Madaniyah terambil dari kata Madinatun. Sesuatu menunjukkan kota Madinah. Madaniyah itu menunjukkan sesuatu yang dinisbatkan ke kota Madinah. Apa yang dinisbatkan? Yang dinisbatkan itu adalah ayat-ayat atau surat-surat.
Para ulama tafsir mendefinisikan Makkiyah yaitu ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka jika turunnya sebelum hijrah disebut dengan Makkiyah. Jika turunnya setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Nah, hal yang unik adalah karakter surat-surat Makkiyah itu ternyata berbeda dengan karakter-karakter surat Madaniyah. Di antara perbedaan-perbedaannya adalah ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang natural science. Berbicara tentang kealaman, tentang alam, tentang jagat raya. Beda dengan Madaniyah. Kalau ayat-ayat dan surat-surat Madaniyah itu mayoritas pembicaraannya tentang sosial, tentang manusia. Ya. Peta ini ya mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam Islam tidak memilah-milih mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah antara IPA dengan IPS. IPA ilmu pengetahuan alam atau natural science. IPS ilmu pengetahuan sosial atau social science. Karena di Indonesia seakan-akan orang yang bisa MIPA itu orang pintar. Betul nggak? Oh, ini orang pintar nih, milihnya jurusan IPA. Ini kelas apa? Kelas IPS. Orang-orang bodoh. Nah, ini penjajahan sebenarnya, penjajahan paradigma ilmu terhadap kita. Dalam Islam, baik IPA atau IPS, dua-duanya disodorkan oleh Al-Quran. Ya. Jika kita bicara pada istilah Al-Quran, maka semuanya itu masuk pada ayat. Ayatun. Ya. Ayat itu berbicara nanti ada dua. Ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah itu apa? Ayat qauliyah itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu termasuk apa? Ya, jagat raya. Ya, alam. Kemudian bashar. Ya. Tentang manusia, tentang insan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Ayat yang mana? Fil afaq, di jagat raya, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana annahul haq, sampai jelas annahul haq, bahwa Al-Quran itu benar. Di sini kita menemukan konsep yang utuh. Apa itu? Konsep ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu tidak akan pernah bertentangan dengan ayat kauniyah. Ya, bahkan ayat-ayat kauniyah itu merupakan tafsir dari ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah merupakan intisari dari ayat-ayat kauniyah. Itu. Sekali lagi, ayat-ayat kauniyah itu merupakan tafsir yang terbentang luas dari ayat-ayat kauliyah, dan ayat-ayat kauliyah itu merupakan intisari dari ayat-ayat kauniyah. Sehingga dari sini peradaban kita akan berbeda jauh dengan peradaban-peradaban kafir, orang-orang kafir yang selalu mempertentangkan antara agama dan ilmu. Akhirnya karena terus bertentangan, mereka memisahkan dua hal itu secara distintif, terus berbeda. Maka lahirlah gerakan sekulerisme. Ya, gerakan sekulerisme itu apa? Agama tidak dibawa ke dalam kehidupan nyata. Kalau dalam Islam, agama wajib menjadi minhaj, menjadi pegangan utama di dalam kehidupan. Jadi sudah berbeda. Ya. Nah sekarang,
Berarti kajian kita sebenarnya ya ada kajian utama dan ada kajian pelengkap. Kajian utamanya yang harus kita selesaikan terlebih dahulu apa? Inti dari ayat itu yaitu Al-Qur'an. Ya. Mengkaji inti ilmu itu yang kita sebut dengan basic application science atau basic application skill. Kemampuan pengetahuan dan kemampuan skill dasar dan sangat mendasar yang harus dikuasai oleh setiap santri. Apa itu? Membaca Quran, menerjemahkan Quran, dan mengerti bagaimana mentadabburi Al-Quran. Itu. Sekali lagi saya ulang ya. Halakoh-halakoh yang kita dirikan, yang porsinya sangat lama di setiap pagi itu, ya dari jam 7:30 sampai jam berapa? 10 ya. Harusnya beredar pada 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana memperbaiki bacaan, bagaimana menerjemahkan, dan bagaimana mentadabburi. Kalau bacaannya sudah benar, sudah baik dan benar, kalau menerjemahkannya sudah mampu, maka santri-santri itu ditekankan pada 2 hal. Apa? Tadabbur dan tahfiz. Jadi kalau tahsinnya belum benar, kalau menerjemahkannya belum bisa, jangan pernah masuk terlebih dahulu ke tahfiz. Kenapa? Karena akan mengakibatkan hafalannya rusak. Bahkan akan menjadi beban. Ya, kenapa menjadi beban? Karena hafalannya sudah banyak, tapi bacaannya tidak bisa dinikmati oleh dirinya. Ya, baik dinikmati secara bunyi dibaca karena hukum tajwidnya rusak, atau dinikmati secara rasa karena dia tidak pernah diajak untuk bertadabbur. Nah, ini yang pertama. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Ya. Kalau ini tidak selesai, nanti belajar berbagai macam ilmu di sini nggak nyambung. Ini buat apa sih ilmu ini? Karena seakan-akan ya tidak ada korelasinya. Bahkan hari ini orang tua sudah banyak yang teracuni dengan pola berpikir sekuler kanan. Kalau sekuler kiri, ngapain belajar agama? Bikin belangsak, itu sekuler kiri. Kalau sekuler kanan, Pak Ustadz, anak saya mah nggak butuh belajar matematika, nggak butuh belajar IPA, anak saya mah cukup menghafal Quran. Itu sebenarnya sekuler kanan. Kenapa? Seakan-akan dia berpikir tidak ada kaitannya Al-Quran dengan berbagai cabang ilmu itu. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Karena kita tidak bisa mensistematikakan, kita tidak bisa menstrukturkan, akhirnya kita bingung ngajarin apa dulu ya. Semuanya dikasih oleh kita tuh, semuanya. Akhirnya gurunya bingung, muridnya linglung. Ya. Gurunya bingung, muridnya linglung. Karena banyak mata pelajaran yang harus dipelajari, tapi nggak ngerti untuk apa ini semua. Maka saya ingin menegaskan pada kesempatan kali ini bahwa ya pesantren ini dan semua aktivitas keilmuan muaranya adalah li khidmatil Quran. Li khidmatil Quran itu apa? Untuk membedah isi kandungan Al-Quran. Ya. Karena jika kita tidak pernah mengaitkan seluruh ilmu yang berbagai macam ilmu itu dengan Al-Quran, maka kita tidak akan masuk pada muara bismi rabbika. Kita tidak akan masuk pada alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita hanya sebatas yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard tanpa ada kaitannya dengan yazkurunallah, tanpa ada kaitannya dengan bismi rabbika, dan itu adalah kegagalan dunia pendidikan kita. Maka yang harus kita lakukan sebenarnya sebelum kita mengajarkan ini kepada santri-santri kita, yang harus pertama diselesaikan itu adalah setiap kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mensibgoh diri kita dengan sibgot Allah, dengan sibgoh Allah, dengan celupan Allah. Tidak ada alasan, Ustadz saya lulusan SMA nggak ngerti ilmu ini, ilmu itu, nggak ada alasan.
Ustadz, saya lulusan matematika, saya lulusan biologi, yang di kampus saya tidak pernah belajar itu. Tidak ada alasan. Anda Muslim, kitab suci Anda Al-Quran, maka bersama-sama wajib belajar Al-Quran. Dari mana awalnya? Tadi saya sudah sampaikan, belajar baca Quran dengan baik dan benar, belajar terjemah Al-Quran dengan baik dan benar, masuk kepada program tadabbur. Itu sudah selesai, maka baru masuk ke program tahfiz. Jadi jangan dibolak-balik. Saya lebih bahagia ada santri yang hafal dan faham surat Al-Fatihah, ya, daripada dia hafal 30 juz tapi Al-Fatihah pun nggak ngerti dia. Ya? Sehingga nanti akan lahir tuh Ibnu Abbas baru. Kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tuh suka dikritik. Apa pasalnya beliau suka dikritik? Karena setiap ngimamin sholat maghrib terus bacanya kulhu falak winas. Katanya hibrul ummah, katanya tintanya umat ini, katanya ulama Al-Quran. Tapi sekalinya ngimamin selalu kulhu dan falak winas. Itu yang dicontoh oleh Salman. Apa jawabannya Ibnu Abbas? Beliau menjawab begini. Inilah ayat-ayat yang mampu menggetarkan jiwa dan pikiran saya, sehingga ketika saya membaca surat ini, keimanan saya, ketauhidan saya semakin kuat. Itu dengan apa pendekatannya? Pendekatannya dengan pendekatan tadabbur. Bisa dipahami. Saya sedang berpikir ya. Hiwari itu selesaikan aja di kelas 7. Mufrodat itu. Atau bahkan gak usah pakai kosakata yang lain. Kita fokus menghafal dan memahami kosakata Al-Quran kalau pagi hari itu. Kenapa? Karena itu akan related, akan berkaitan erat dengan program terjemah. Coba kita satu-satu aja tuh di dalam Al-Quran tuh, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini kosakata apa yang belum hafal? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Begitu aja. Jadi sehari pagi dan sore itu kita bisa men-scanning satu halaman. Jadi satu halaman itu yang kosakatanya kita scanning di pagi dan sore. Satu halaman itu yang kita hafalkan ketika pagi hari. Tapi ini masih dalam penelitian saya. Coba nanti antum kasih masukan seperti apa maslahatnya, sehingga ini akan menjadi program-program pengokohan program kita di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kokohkan dulu ayat-ayat qauliyahnya, terutama pemahamannya. Kenapa begitu? Karena kita bukan orang Arab. Ya. Kenapa orang luar Arab tidak mungkin paham Quran kalau dia tidak mengerti Al-Quran? Tidak mengerti bahasa Al-Quran. Karena bagaimana mungkin paham Al-Quran? Contoh, orang Indonesia, kosakata Indonesia itu hanya 100.000. Hanya 100.000 kosakatanya. Sedangkan kosakata Arab Al-Quran itu tidak kurang dari 12 juta. Jadi nggak level. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling fakir. Jangan marah saya sebutkan bahasa paling fakir daripada saya sebut bahasa fakir. Bahasa fakir lah. Ya, dan itu kita harus akui. Kaya kosakata itu menunjukkan kaya berekspresi. Maka oleh karena bahasa Arab itu kaya kosakatanya, maka bahasa Arab itu dipilih menjadi bahasa wahyu. La'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran berbahasa Arab itu mendorong kita untuk berpikir, menggunakan akal. Ya, jadi pahami dulu prinsip-prinsip berpikir, pahami dulu modalitas berpikir, setelah itu kita masuk pada objek-objek berpikir. Ya, kalau mengkaji inti dari ilmu, yaitu tadabbur Al-Quran, setelah itu kita menjadikan sebagai landasan
pola dasar untuk melakukan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah. Ini yang tidak dimiliki oleh peradaban kafir. Sehingga saya ingin mengatakan begini, orang-orang kafir sehebat apapun mereka tidak akan pernah bisa mengungguli peradaban orang-orang Islam. Jika orang Islamnya mau berpikir. Kenapa sekarang terjadi kemunduran kaum muslimin di mana-mana? Karena kaum musliminnya malas mikir sebenarnya. Termasuk ustadz-ustadznya, termasuk kiai-kiainya, ya. Dan kita sudah sangat lama masuk pada perdebatan fikih, perdebatan hukum. Padahal ayat-ayat fikih itu hanya sebatas berapa? Kata Syekh Tantawi Al-Jauhari, hanya 500 ayat saja. Sedangkan ayat-ayat sains 700. Bahkan para peneliti di LIPI dan PT IKI saya temukan hampir 1000 lebih. Ya, hampir 1000 lebih. Artinya apa? Sudah jangan terlalu banyak berdebat dalam masalah-masalah hukum, ya. Karena masalah hukum itu semuanya akan ada standarnya. Perbedaan itu ada pada cabang. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan hukum? Bukan pada substansi hukumnya, akan tetapi pada ilat hukumnya. Maka kaidah, ya, yang dikemukakan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'al illah. Illahnya itu yang menjadikan ijtihadnya berbeda-beda. Ya. Dan satu mujtahid dengan mujtahid yang lain ketika berbeda itu sah-sah saja. Ya. Saya terkesan dengan cerita Habib Nabil. Ketika beliau pergi ke Amerika. Beliau ketika masuk azan subuh langsung azan. Beliau tunggu setengah jam. Enggak ada yang datang ke masjid. Ini gimana? Ini katanya orang-orang Islam di sini. Ya. Setelah beliau mau keluar dari masjid karena sudah mau terbit, sudah syuruk, sudah mau syuruk. Orang-orang pada datang. Baru azan, baru sholat. Bingung kan? Ya, Habib Nabil mazhabnya Syafi'i. Orang-orang Amerika banyak mazhabnya Hanafi yang mengakhirkan sholat. Kalau mazhab Syafi'i kan mendahulukan sholat kita nih. Kadang kita setelah azan langsung qomat tuh, tidak memberikan peluang untuk sholat sunnah dulu. Ya kalau nunggu iqamah 5 menit itu kayak kita sedang ada di dalam neraka jahanam kayaknya. Enggak betah kita kalau enggak langsung qomat. Padahal berikan dulu waktu untuk sholat sunnah. Apalagi yang ada rawatibnya. Qabliyah rawatibnya. Kalau mazhab Hanafi dibiarkan ke akhir. Ya. Ketika setelah selesai sholat, maka ditanya imamnya, "Imam, ini gimana Anda ini kok mengakhir-akhirkan sholat?" Maka imamnya itu menjawab begini. Karena kami berpegang pada mazhab Hanafi lah, banyak orang-orang Amerika masuk Islam. Gitu. Mereka membuat satu slogan, kalau di kita itu membuat satu slogan yang menurut orang-orang barat itu, slogan itu sangat inspiratif dan sangat menarik. Apa itu? Praying before jogging. Sholat sebelum jogging. Oh iya ya, kata asik sholat dulu daripada langsung jogging. Masa bangun langsung jogging, nggak asik banget. Tapi kalau bangun wudu dulu, sholat dulu, zikir dulu, setelah itu jogging asik. Dari situlah berbondong-bondong. Itu fikih ahkam yang masuk juga pada fikih dakwah yang melahirkan kemaslahatan demi kemaslahatan. Nah hari ini kita terjebak dengan perdebatan-perdebatan ilmu yang sejatinya perdebatan itu sudah selesai di masa para ulama zaman dahulu. Maka kita masuk pada zaman jumud, asrul jumud, zaman stagnasi kita hari ini. Saya sebagai orang yang diamanahi oleh Allah sebagai guru ngaji kampungan ingin merubah orang-orang kota, ingin merubah cara berpikir kebanyakan orang. Ya, saya nggak mau menjadi orang biasa walaupun saya menjadi guru ngaji di kampung. Dan jadi guru ngaji kampungan. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dengan melakukan strukturisasi dan struktur dan terukur. Kalau struktur kajiannya seperti apa?
utamakan dulu mengkaji Al-Quran, membaca, menerjemah, dan metodologi tadabbur. Setelah itu baru pada tahfiz dan tafsir. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke dalam kajian-kajian ayat-ayat kauniyah. Jadi mau mengajarkan matematika, mau mengajarkan biologi, mau mengajarkan bahasa, mau mengajarkan apapun, semuanya basisnya Al-Quran. Ini kemampuan yang harus dilatih oleh kita. Kalau tidak terlatih, maka kita akan menjadi orang-orang yang ada di pesantren, tapi hati dan pikiran kita itu adalah kafir. Penelitiannya. Paham maksudnya enggak? Anda guru-guru di pesantren, tapi sebenarnya Anda agen-agen sekulerisme. Bahkan Anda agen-agen ateisme. Contoh, antum baca semua buku modul-modul IPA, maka semuanya pasti akan dimasuki teori Darwinisme. Betul nggak? Kalau seperti itu dan Anda mengajarkan teori Darwinisme sebagaimana mereka maksud, maka saya katakan Anda sudah menjadi agen ateis. Betul nggak? Betul nggak? Anda berjilbab tapi pemikiran Anda ateis. Anda berjilbab, Anda pakai peci, tapi Anda adalah agen-agen sekuler. Nah, ini yang berbahaya. Ini perang pemikiran sebenarnya. Perang pemikiran itu, ya, korbannya masih hidup. Beda dengan perang Ukraina dengan Rusia, korbannya mati, udah dibom habis-habisan mati. Tapi sekarang korban pemikiran itu orangnya hidup, tapi dia tidak memiliki jati diri. Jati diri kita Muslim. Ana muslimun qabla kulli syai. Saya muslim lahir batin. Hati saya muslim, pikiran saya muslim, gerak amal saya muslim. Itu yang saya maksudkan dengan sibghatullah. Ya, maka disibgoh, diwarnai hatinya, cara berpikirnya, metodologi berpikirnya, metodologi penelitiannya, dan beramalnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menghasilkan santri-santri yang hafal Quran tapi karakternya persis Yahudi. Keren banget. Keren atau belangsak banget? Santri Quran nyuri, santri Quran gak buang sampah pada tempatnya, santri Quran jarang mandi, santri Quran budugan, guru Quran budugan. Ngeri kan? Memang Quran yang diucapkannya, tapi kelakuannya persis seperti iblis. Betul nggak? Nah, ini saya nggak mau itu ini, ya. Karena bagi saya Al-Quran itu bukan hanya berbicara hukum potong tangan, tapi Al-Quran berbicara seluruh sisi-sisi kehidupan. Itulah yang disebut dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Coba antum perhatikan nih, sibghatullah dengan abidun, dengan ibadah. Sibghatullah yang dikaitkan dengan wa nahnu lahu abidun, kami hanya kepadanya beribadah. Beribadah itu pada masjid saja bukan. Hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berpikir kita. Oke, sekarang masuk. Bagaimana cara memahami ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah? Metodologi praktisnya seperti apa? Para ulama membuat dua pendekatan. Ya. Yang pertama adalah tafsir tahlili. Dan yang kedua adalah tafsir maudhu'i. Apa yang dimaksud dengan tafsir tahlili? Ini tafsir. Nah, kita masuk pada tafsir sekarang ya. Tafsir tahlili. Tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Apa yang dimaksud dengan tafsir tahlili? Tafsir tahlili. Tahlili itu terambil dari kata halala yuhallilu. Halala hulul. Itu memisahkan. Tafsir tahlili. Tafsir yang membahas ayat per ayat secara tuntas di dalam satu surat. Secara sempurna. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Berarti mulai dari bismillah sampai waladhdallin itu dibahas secara runut dan tuntas. Al-Baqarah ada berapa ayat?
ayat. Berarti dari mulai ayat pertama alif lam mim sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, itu dibahas ayat per ayat terus sampai tuntas. Itu tafsir tahlili. Tafsir tahlili inilah yang menjadi warna dominan sejak zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai terus para ulama. Sampai sekarang. Ya. Baru abad ke-20, 1960 ya. Kemudian diprakarsai oleh Syekh Al-Qummi namanya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Farmawi di tahun 1977. Ya. Metode yang kedua di Azhar Mesir semakin dipopulerkan, yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i terambil dari kata wadha'a. Wadha'a itu artinya menyimpan, menaruh. Maudhu'i itu adalah sesuatu yang disimpan secara khusus. Gampangannya maudhu'i itu biasanya diartikan dengan tematik. Tafsir maudhu'i sama dengan tafsir tematik. Tema-temanya tentang apa? Ya, jika ilmu itu dikelompokkan menjadi ilmu alam, dulu bahasanya disebut dengan ilmu hayat. Ya. Jadi biologi, fisika, segala macam itu masuknya pada ilmu hayati. Ada tentang manusia, ilmu insan. Ya. Dua kelompok besar ini yang hari ini disebut dengan natural science dan social science. Di Indonesia masuk pada IPA dan IPS. Bagaimana cara merincinya? Ya, maka ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh para ulama, ya. Dan ini ditawarkan oleh Syekh Al-Farmawi. Ya. Apa itu? Pertama, tetapkan masalah yang akan dikaji. Anda mau mengkaji apa? Masalah apa? Topiknya apa? Temanya apa? Matematika contoh. Matematika itu kan materi pelajaran, masuknya pada natural science. Ya. Mau bahas apa? Penambahan contoh. Pertanyaannya, adakah penambahan di dalam Al-Quran? Karena ini tematik, maka Anda cari seluruh pola penambahan di dalam Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ketika dicari semuanya itu, maka itulah yang disebut dengan tematik. Temanya jelas. Anda mau membahas apa? Sistem reproduksi di dalam Al-Quran. Sistem genetika di dalam Al-Quran. Atom di dalam Al-Quran. Apa? Mau bahas apa? Interaksi di dalam Al-Quran. Pola komunikasi di dalam Al-Quran. Memahami kelompok dan peta suku-suku bangsa-bangsa. Budaya di dalam Al-Quran. Apakah ada? Nah, dicari tema-tema itu. Kemudian kumpulkan ayatnya. Ada berapa ayat? Saya telah kasih contoh tuh. Tema tentang akal ada berapa, tentang tafakur ada apa, terus gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu karena dia menggunakan bahasa Arab, maka pola-polanya itu kita harus jeli. Karena takilun dengan yakilun itu berbeda. Berbeda apanya? Domirnya berbeda. Takilu itu berbeda domirnya. Disitulah kejeliannya. Kemudian yang selanjutnya apa? Mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, kumpulkan semuanya. Ada nggak? Kemudian menyusun ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab nuzul. Tadi makkiyahkah, madaniyahkah? Kalau antum mau mencari IPA, maka carilah di ayat-ayat yang makkiyah. Untuk apa? Untuk memudahkan. Walaupun ada madaniyah, tapi rasanya makkiyah. Ada. Nanti kita akan bahas pada level yang kedua lah. Kemudian memahami munasabah ayat tersebut dalam surat masing-masing. Munasabah itu cakupannya 3.
Munasabah itu artinya korelasi. Jadi ketika kita mengkaji satu ayat, contoh, kita mengkaji ayat keempat, contoh ya, ayat keempat. Maka apa munasabah ayat keempat ini dengan ayat sebelumnya, dengan ayat setelahnya? Ayat ketiga berarti ini disebut dengan sibak. Ayat kelima disebut dengan lihak. Ayat keempat disebut dengan siyak. Nah, sibak, siyak, lihak itu masuk pada kajian munasabah. Jadi kita tidak mungkin paham ayat tersebut jika kita tidak pernah mengkaji ayat sebelumnya dan tidak mau mengkaji ayat setelahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, bikin outline-nya. Ya. Mudahnya outline itu kayak main map lah. Ya, di Rosmul bayangkan lah, Anda ini mau bahas apa sih? Bagaimana untuk memudahkan itu? Ya, untuk memudahkan itu bagaimana? Anda keluarkan rumus 5W1H. Jadi 5W1H itu sebenarnya harus menjadi kebiasaan. Ini apa sih? Kenapa? Bagaimana? Siapa? Kapan? Bagaimana? Ya. Ya, Anda bertanya, antum mau bahas apa? Gitu tuh. Antum mau bahas apa? Saya mau bahas interaksi bapak dengan anak. Kenapa? Bahas itu. Ini sangat penting. Emang apa? Coba sebutkan 5 hal yang menjadikan Anda penting membahas itu. Bagaimana caranya? Oh, saya kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, semua interaksi bapak dengan anak. Saya libatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan gitu. Itu bikin outline itu. Jadi bikin outline itu biar mudah, ya. Tanyakan 5W1H. Who, what, why, who, when, where, how. Tanyakan aja itu. Dan ketika sudah mampu menjawab itu, sebenarnya itu jawaban-jawaban dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Tapi kalau tidak bisa menjawab itu atau tidak bisa menemukan itu, kita nggak akan ada bahan untuk diteliti lebih mendalam. Kemudian mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan mengumpulkan ayat-ayatnya yang mempunyai definisi yang sama atau mengkompromikan antara yang am dan khos, mutlak, muqayyad, atau yang lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dengan satu muara tanpa perbedaan dan permasalahan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Ya. Apakah ini, ya, rumusan Al-Farmawi ini 100% kita terima? Bagi saya terima. Tapi saya tambahkan. Ya. Tambahkannya dengan apa? Tambahkannya dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Karena kita bukan manusia pertama yang ada di dunia, maka pasti sebelum kita telah banyak yang melakukan penelitian-penelitian di bidang yang akan kita teliti, di bidang yang akan kita riset. Bagaimana caranya? Antum lihat di jurnal, antum lihat buku-buku. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang melanjutkan penelitian sebelumnya. Ya, baik untuk menguatkan, baik untuk mengkritisi, baik untuk mengganti penemuan-penemuan sebelumnya. Ya, jadi jangan sampai antum merasa paling hebat padahal penelitian pada tema tersebut sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya. Bagaimana caranya sekarang mah mudah. Antum punya handphone kan? Kemarin saya katakan kita itu sebenarnya tidak perlu terlalu cerdas. Yang penting pada zaman kita itu ada kuota. Untuk apa? Antum bisa googling, antum bisa searching.
Antum bisa menemukan buku-buku yang sangat banyak, tak terbatas, dan antum bisa menemukan jurnal-jurnal hasil penelitian-penelitian orang-orang sebelum kita terhadap materi-materi atau tema-tema yang akan kita teliti. Sehingga dari situ, ya, dari hasil-hasil penelitian itu kita bisa menentukan penelitian kita apa yang mau kita teliti itu apanya. Kalau sama, kenapa? Ya, kenapa perlu diteliti lagi? Nah, itu tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ya. Ini semua tentang ilmu. Bahkan tentang organisasi segala macam sebenarnya kita bisa googling, ya. Dan kita bisa meneliti bagaimana sih orang menata dan pengelolaannya organisasi dia seperti apa, tinggal googling aja. Setelah itu kita komparasi, setelah itu kita lakukan penelitian. Oh, yang pas buat kita di sini seperti ini. Nah, itu tuh penelitian. Kalau penelitian itu hasil dari penelusuran berbagai macam pola organisasi dan tata kelola di lembaga-lembaga lain, maka kita akan bisa paham. Saya memilih ini karena begini. Saya menambahkan ini karena begini. Itulah yang disebut dengan aktivitas ilmiah. Jadi kita orang-orang Islam melakukan segala sesuatu itu jangan ngasal, tapi wajib berbasis pada ilmu. Ya, wajib berbasis riset agar kita bisa menjawab kepada siapapun dengan pertanyaan, kenapa Anda melakukan itu? Kita punya alasannya begini. Dan itu adalah jati diri kita yang tidak ima'ah. Ima'ah itu ngikut-ngikut orang, ya. Orang Islam tidak bisa kita ngikut-ngikut orang lain itu seenaknya. Kita harus membangun paradigma dan struktur alasan argumentasi secara mandiri karena kita sudah punya bahan intinya yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ini bisa dipahami nih. Nah, mudah-mudahan ya dengan pola ini kita nanti akan terus mengembangkan kajian-kajian. Maka saya sangat berharap ya hal-hal yang sifatnya struktural ya, apa yang belum dimengerti, insya Allah saya akan bantu ya agar itu menjadi acuan kerja kita di pesantren ini. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Saya sangat berharap setiap antum ya, setiap tahunnya atau jangan setiap tahun deh, setiap semesternya ada hasil-hasil penelitian yang antum lakukan. Apa itu? Baik tentang ilmu yang antum ajarkan ataupun tentang kehidupan yang ada di sini di sekitar pesantren. Karena sebenarnya jika ini dilakukan penelitian secara ilmiah, maka semua kehidupan kita itu akan menjadi ilmu dan kita bisa duplikasikan kepada orang-orang lain. Ya, kan pasti akan sama kan? Betul nggak? Mendirikan pesantren bagaimana pasti akan sama. Bagaimana hidup di awal-awal pesantren berdiri itu pasti akan sama. Cuma bedanya belum ada yang mensistematikakan penelitian-penelitian itu sehingga menjadi satu ilmu yang bisa diduplikasi di tempat lain. Saya sangat berharap Ustaz Enda ini kan akan tua kan? Sekarang muda. Usianya 19 tahun. Sudah hafal Quran, hafal Kutubut Tis'ah, hafal seluruh kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan mungkin. Orang hebat seperti beliau itu jangan hanya sebatas kebermanfaatannya dirasakan oleh Mimbar Ufas, tapi wajib keliling seluruh dunia. Nah, keliling seluruh dunia itu tidak akan bisa kalau tidak ada persistematikaan ilmu yang mudah dipahami oleh orang lain. Paham ya? Salman juga begitu. Syekh Ammar Abidin begitu. Eriyatus Zahra, Nanindya Kurniawati, kemudian Ismi Hidayati, kemudian Hanun Aisyah Hanun Nadia. Kalau kita membiasakan mempolakan semua apa yang fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita polakan, kita sistematikakan menjadi sebuah ilmu, kita masukkan ke jurnal-jurnal internasional, itu akan dahsyat. Itulah yang saya inginkan ke depan. Jadi seperti itu.
Itulah yang sudah menjadi pesantren berbasis riset. Jadi pesantren kita saya harapkan menjadi kontributor ya penelitian-penelitian di jurnal-jurnal internasional. Ya, karena penelitian itu tidak rumit sebenarnya. Ya, dan itu saya secara pribadi sedang belajar terus bagaimana mengejawantakannya menjadi sebuah narasi. Maka tulisan-tulisan saya hampir setiap hari ada terus. Menurut orang tidak penting, tapi menurut saya sangat penting. Saya tulis saja. Gitu. Interaksi santri sesama santri kenapa begini. Itu antum tulis, kemudian antum kaji ilmunya, teorinya apa, metodologinya apa, seperti apa, menjadi sebuah ilmu dan itu bisa di-share, bisa dibukukan. Ya, kalaupun istilahnya jurnal-jurnal internasional tidak menerima penelitian-penelitian kita karena kita berbahasa Sunda, ya, nggak masalah, kita bukukan saja menjadi pedoman-pedoman bagi diri kita, sehingga ketika kita mati nanti, ya Salimah itu nggak usah berpikir lagi dari nol, dia tinggal melanjutkan 1.000 langkah dari 1.000 langkah yang sudah kita jalani. Kurang lebih seperti itu, dan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Mohon diperhatikan di surat Al-Alaq ayat 1-5 itu, ya, selain membaca di akhirnya ada menulis. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita bisa menyimpulkan begini. Kenapa kita sangat sulit menulis? Karena kita sangat jarang membaca. Kalau kita sangat sering membaca, insya Allah menulis pun akan sangat mudah, dan itu semua semoga menghantarkan kita semakin ma'rifat kepada Allah dan menjadi amal jariah ketika kita semuanya mati sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari pesantren kecil ini akan menebar banyak manfaat, karena di pesantren ini betul-betul menjadi laboratorium dan miniatur peradaban Islam. Di antaranya adalah pesantren ini berbasis riset semua apa yang dilakukan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga pesantren ini menjadi pesantren yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lahir dari pesantren ini guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang soleh dan solehah, guru-guru cinta Al-Quran dan Sunnah, guru-guru para ulama dan para pejuang, sehingga melahirkan generasi yang soleh dan solehah, generasi para pecinta Al-Quran dan Sunnah, dan generasi para ulama dan para pejuang juga. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.